Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Kalau Anda berkunjung ke India, ada begitu banyak hal unik dan menarik yang hanya bisa Anda temukan di India. Salah satunya adalah ritual pemujaan para dewa-dewa di sebuah kuil bernama Borodevi Mandir. Tradisi ini telah berlangsung sejak zaman India kuno dan telah berlangsung selama lebih dari 500 tahun hingga saat ini. Salah satu ritual di Borodevi Mandir dianggap tidak logis, tapi budaya ini telah tertanam begitu kuat, yaitu mengenai ritual pemujaan dengan persembahan darah manusia. Puja atau ritual pemujaan di Borodevi dianggap tidak lengkap jika tidak ada darah manusia yang dipersembahkan pada dewa. Setiap tahun pada tengah malam Astami, pemimpin ritual Shibendra Nath Rai akan menambahkan 3 tetes darah pada sosok dewa yang dibuat dari butiran beras. Tapi itu kini, dulu sebelum ritual ini berubah jadi persembahan 3 tetes darah malam Astami adalah pembantaian manusia. Praktek ini dilakukan dengan waktu yang sama, yaitu pada malam Astami. Puja dilakukan di dalam kuil dengan pintu tertutup rapat dan seorang manusia akan dikorbankan disembelih di dalam kuil. Leluhur Shibendra Nath Rai sudah banyak mengorbankan nyawa mereka sendiri demi ritual ini. Dipercaya bahwa puja yang dilakukan tanpa persembahan manusia akan membawa malapetaka bagi para pengikut kuil Borodevi. Hingga pada 250 tahun yang lalu, protes mulai muncul dari para baksi, orang yang bertugas untuk mengawasi kegiatan agama. Menurut baksi, puja Borodevi terlalu berlebihan dan sadis. Manusia tidak seharusnya disembelih hanya demi menyenangkan para dewa. Baksi berhasil meminta pemimpin kuil untuk menghentikan praktik mengerikan ini. Setelah larangan mengorbankan manusia disahkan, orang-orang mulai resah karena tidak bisa lagi mempersembahkan darah untuk dewa. Akhirnya ritual tetap dijalankan namun hanya dengan 3 tetes darah saja. Tetesan darah manusia akan diteteskan di atas patung-patung dalam kuil untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan pengikut Borodevi. Sangat mengerikan memang kalau harus mengorbankan seorang manusia setiap malam Astami. Thaipusam adalah festival yang dirayakan oleh orang-orang Tamil pada bulan purnama pertama pada bulan Thai, Januari atau Februari dalam kalender Tamil. Perayaan ini diadakan di negara-negara dengan komunitas Tamil yang besar seperti India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Singapura, Afrika Selatan, dan berbagai negara dengan komunitas diaspora Tamil. Perayaan Thaipusam merupakan hari libur nasional di Malaysia, Sri Lanka, dan Mauritius. Di Singapura, perayaan ini pernah menjadi hari libur nasional, tapi kini sudah tidak masuk dalam daftar tersebut. Kata Thaipusam merupakan kombinasi nama bulan Thai dengan bintang, Pusam Thai dengan bintang, Pusam. Bintang ini berada di titik tertinggi malam perayaan ini. Festival ini merayakan momen ketika Parwati memberikan tombak vel kepada Murugan, agar Murugan dapat mengalahkan setan Soora Padman. Terdapat keyakinan bahwa hari Thaipusam merupakan hari kelahiran Murugan. Menurut sumber lain, Vaikasi Vishakam yang jatuh pada bulan Vaikasi atau Mei Juni adalah hari kelahiran Murugan. Semeton, ternyata tradisi atau foto ekstrim atau video ekstrim yang barusan ditayangkan itu adalah salah satu bentuk perayaan Thaipusam. Pengantar festival Tamil Hindu Thaipusam. Anda mungkin telah melihat gambar pada penyembah Hindu tanpa rasa takut menusuk wajah mereka atau menyeret kereta luncur yang menempel di tubuh mereka dengan kait. Tetapi apa tepatnya Thaipusam itu? Mengapa mereka menembus tubuh mereka? Thaipusam kadang-kadang juga dieja seperti yang diucapkan Thaiposam, adalah festival hingar-bingar yang dirayakan oleh Hindu Tamil untuk menghormati Lord Murugan atau Dewa Murugan, dewa perang Hindu dan putra Siwa. Beberapa sekte berpendapat bahwa Thaipusam adalah untuk merayakan ulang tahun Lord Murugan, sementara yang lain mengklaim ulang tahun pada bulan Mei atau Juni selama bulan Vaikasi. Terlepas dari itu, Thaipusam memperingati karunia Tuhan Murugan tentang sebuah vel atau tombak dari ibunya Parwati, Dewi Cinta dan kesuburan Hindu, beserta yang hiruk-pikuk berteriak vel 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 di atas drum dalam proses selama Thaipusam. Lord Murugan dihujani dengan rasa syukur dan hadiah pengabdian untuk doa yang dijawab. Tidak semua orang menusuk tubuh mereka atau menanggung kafadis,
yang menyakitkan atau beban, tetapi orang-orang yang membuat cukup tontonan. Apa yang diharapkan selama Thaipusam? Nyanyian dan gendang mengisi udara ketika ribuan penyembah membentuk prosesi besar dan berbaris dari kuil ke tempat ibadah. Thaipusam paling terkenal karena segelintir jamaah yang menembus wajah dan tubuh mereka dengan pedang, tusuk sate, dan kait. Kuil yang berat dan artistik yang dikenal sebagai kavadis beban melekat pada relawan dengan tusukan tajam. Kadang-kadang alat itu begitu besar sehingga beberapa pria harus menawarkan bantuan. Para kavadis kemudian dibawa melalui kerumunan sampai akhirnya dihapus untuk sholat di tempat yang ditentukan. Jemaat lainnya membawa pot susu sebagai persembahan alat persembahan untuk Lord Murugan. Para penyembah yang menusuk lidah, pipi, dan wajah mereka dengan benda tajam hampir tidak berdarah dan melaporkan merasa sangat sedikit sakit. Banyak yang mengklaim bahwa luka mereka segera sembuh dan tidak menghasilkan bekas luka. Sebelum ditindik, pemuja dikerjakan dalam keadaan seperti trans dengan nyanyian dan drum. Setelah terpesona, kerumunan membantu untuk merawat mereka dan menuntun mereka melalui proses. Bahasa lidah sering ditindik dan disematkan sebagai syarat simbolis bahwa relawan menyerahkan kemampuan untuk berbicara. Sama seperti festival Hindu lainnya, Thaipusam adalah perayaan yang penuh warna. Di mana dirayakannya Thaipusam? Anda tidak perlu berada di India untuk melihat festival Thaipusam. Festival ini dirayakan di India, sebagian besar di selatan. Tapi setiap tahun lebih dari 1 juta penggemar berdatangan ke Gua Batur, tepat di luar Kuala Lumpur. Patung emas Lord Murugan yang berdiri tepat di sebelah kanan gua adalah 140 meter gambar tertinggi di dunia. Ritual yang diadakan selama Thaipusam diantaranya peserta memakai warna kuning dan oranye, warna yang signifikan untuk Dewa Murugan. Kemudian pitcher susu dibawa di kepala sebagai persembahan. Kemudian lidah dan pipi ditusuk oleh 2 tusukan simbolis untuk menunjukkan bahwa seorang peziarah mengorbankan karunia berbicara. Peziarah yang sama ini sering mencukur kepala mereka dan berjalan jauh untuk berada di sana. Bhakta membawa kavadis atau beban yang menusuk tubuh mereka. Beberapa menarik kereta luncur berat yang menempel di tubuh mereka yang dikait. Sebelum seseorang dapat mengenakan kavadi, mereka membersihkan diri mereka selama 48 hari melalui selibat diet khusus dan doa terus-menerus. Orang-orang di Gua Batu menaiki 272 anak tangga menuju kuil di dalam gua. Sementara di channel ada wujud gambar atau video yang sangat ekstrim pada pelaksanaan Thaipusam ini. Di antaranya tampak seperti pada video berikut ini, seseorang ditusuk sampai darahnya mengalir deras. Sementara di channel, tentu agama Hindu yang ada pada India ini tidak ditemukan pada agama Hindu Nusantara, yaitu Hindu Dharma yang ada di Bali. Ada banyak perbedaan dalam jenis ritualnya. Bagaimana pendapat Anda? Semoga Channel, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apapun yang dilaksanakan dalam perayaan Thaipusam tersebut, kita wajib untuk menghormatinya. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.